This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Hai Millennials, gue Lisvia Nadila dari Jakarta. Sekarang lo lagi dengerin gue ngobrol sama musisi dan figur anak muda yang kece. Pastinya cuma di Millennials on the Talk. Hai, kamu lagi dengerin dan nonton Millennials Radio on the Talk bareng aku, Lisvia Nadila, a part of Millennials Radio. Podcast yang bisa kamu dengerin di berbagai platform podcast seperti Spotify, Reso, Noise, Roof, dan RCTI Plus, serta di playlist 24 jam Millennials Radio yang kamu bisa denger dengan klik link bio Instagram Millennials Radio. Dan akan ada video podcastnya yang akan diupload di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. Dan bisa kamu tonton juga di fitur Radio Plus di aplikasi RCTI Plus. Jangan lupa di like, komen, share, dan jangan lupa di follow podcastnya, plus di subscribe juga ya channelnya. Hai Millennials, balik lagi sama aku Lisvia di program Millennials on the Talk. Program ini pasti deh jadi acara yang ditunggu-tunggu kamu karena kita bakal ngobrol asik, seru, dan bermanfaat bareng tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Bakal kita kupas abis di sini. Nah, yang aku bawa tuh sosok bahkan, wah aku bisa bilang tokoh kali ya. Soalnya keren banget, menangin banyak lomba desain, bahkan sampai ikut acara yang ramai banget itu loh, yang G20, yang acaranya ke Bali kan. Langsung aja deh kita panggil Rifki Herdandi. Yeay. Halo. Hai Ki, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Keren. Kenalin diri dulu dong Ki, biar teman-teman Millennials makin kenal nih. Oke siap. Kenalin, nama aku Rifki Herdandi dan sekarang mahasiswa ya semester 4 di Polimedia Jakarta. Dan aku emang lagi suka dan mendalami bidang desain dan ilustrasi. Lagi minat sekarang. Wih, keren banget. Ini nih sosok ilustrator yang aku bilang tuh keren banget. Oke, aku sama Rifki bakal bincang-bincang asik di program Millennials on the Talk ini selama 24 jam ke depan. Ya enggak. Salah ya, berapa menit aja. Kita bakal ngobrol tentang pencapaian-pencapaian apa yang udah didapat oleh Bapak Rifki ini nih, selaku sang ilustrator. Siapa tahu Millennials yang denger jadi termotivasi pengen jadi kayak Kak Rifki atau mau tahu lebih lanjut tentang karya-karya Kak Rifki, makanya dengerin ya sampai habis. Nah, gue mau mulai dari awal nih, asal muasal lu tertarik ke dunia desain, terutama spesifiknya ya di ilustrator. Apa tuh Ki? Kenapa tuh? Apa gara-gara emang kecemplung aja? Kayak lanjutin aja deh jadi. Oke, aku cerita banyak nih ya. Dari awal deh. Aku kan awalnya SMK nih. Nah, SMK-nya itu di jurusan multimedia. Dari awal kelas 10 itu ada sih mata pelajaran kayak desain grafis gitu-gitu. Awalnya aku emang nggak terlalu suka karena gurunya itu agak gimana ya, agak killer gitulah kalau bisa dibilang. Rese ya? Awalnya emang gak suka. Ya gitu. Karena dia itu gimana ya? Nih ya, misalnya ada tugas buat suatu poster. Aku udah, ya awalnya kan emang gak terlalu jago ya, masih awam banget. Kerjain sebaik mungkin, tapi begitu dikumpulin, si gurunya itu bilang, apa ini jelek, anak SD bisa bikin gitu. Kan jadi down gitu ya, kan ngeselin juga. Cuman ya makin kesana makin tahan banting lah dari ucapan-ucapan beliau. Dan kelas 2 tuh, kelas 11 waktu itu aku magang di perusahaan kayak internet service provider gitulah, tapi di bagian sosmednya. Nah itu magang dari sekolah ya, wajib, jadi aku ikutin dan dapet di bagian desainer gitulah, intinya content creator gitu. Nah justru pas di situ aku udah mulai tertarik tuh. Dari yang di sekolah nggak terlalu tertarik, tapi pas di tempat magangnya itu jadi mulai, oh ternyata gini gitu, seru gitu. Ternyata desain yang bener itu
kayak gini. Dan akhirnya kelas 12 udah mulai apa ya istilahnya, tercerahkan ya mungkin ya. Jadi udah tahu bahwa belajar desain itu nggak cukup cuman gini, ada yang proses yang nggak diajarin lebih dalam di sekolah. Ternyata harus banyak yang kita explore gitu. Masih banyak yang belum aku pahami gitu ternyata. Dan akhirnya kelas 12 lulus tuh, aku sempat gap year dulu setahun, dan di tahun gap year itu tuh aku mulai ngulik-ngulik otodidak, belajar banyak di tahun 2020. Wah. Mulai tertariknya tahun 2020 tuh. Oh, tertariknya di tahun 2020 ya. Iya. Keren banget. Kalau tadi kan udah nih kayak latar belakang lo suka sama ilustrator tuh kayak gimana. Itu keren banget sih, maksudnya kayak panjang juga perjalanannya. Lo kan terkenal banget sama karya-karya lo yang udah menang nih juara apa-apa segala macam kan. Berapa lama sih buat lo belajar desain buat jadi pede gitu loh, ngasih karya itu ke lomba-lomba manapun? Nah, sejak kapannya? Kalau sejak belajar itu dari kelas 10 sih ya, itu udah emang belajar. Tapi untuk pede itu emang susah sih ya. Untuk percaya diri atau untuk bikin karya yang buat kita bangga gitu, emang perjalanannya panjang. Aku waktu itu kelas 12 tuh pernah ditawarin sama guru buat ikut lomba gitu, cuman aku emang belum pede lah, belum percaya diri dan masih insecure dari karya-karya lain gitu. Mulai berani itu pas 2020 tuh, pas yang aku ceritain, udah mulai suka ngulik-ngulik desain otodidak, nyari tutorial gitu. Ya pertengahan 2020 lah, pas aku gap year dan lulus sekolah gak ngapa-ngapain gitu kan ya, jadi gak ada kerjaan, jadi ya udah gitu. Mulai pedenya di situ. Oh, penuh perjuangan banget tuh rasa pede ya kan. Terus ya, lu sih, numbuhinnya itu sih. Kenapa? Ya numbuhin rasa pedenya emang. Ya susah. Harus ada perjalanan. Ya kamu tuh masih inget gak sih Ki, lomba pertama apa tuh yang kamu ikutin? Lomba pertama ya, pas tahun 2020 itu aku ada lomba poster gitu. Agustus kalau nggak salah, Agustus awal apa Juli akhir gitu. Tapi pas pertengahan 2020 dari Universitas Institut Bisnis dan Informatika Asia kalau nggak salah. Nah, itu temanya tentang ya corona ya. Jadi waktu itu kan emang lagi pandemi puncak-puncaknya gitu loh. Jadi tema besar posternya itu corona, dan aku iseng nyoba aja gitu. Ikut. Ya nggak menang sih. Pas pertama-tama sih itu. Gak apa-apa, belajar. awal. Baru nyoba kan? Iya. Sama juga awal. Iya. Tadi kan nggak menang tuh kan. Terus masih inget gak sih lomba pertama apa yang kamu menangin? Pastinya dong fotonya kalau bisa. Oh nih, ditunjukin nih. Boleh banget. Boleh. Nah, aku kasih lihat ini ya. Oke deh. Nih, ini awalnya aku itu nggak fokus ke ilustrasi atau poster gitu. Awalnya aku tertarik di logo. Jadi bikin logo gini, terus ada lomba logo aku ikutin. Cuman ini nih yang pertama kali nih, lomba yang logo pertama, dan alhamdulillah menang. Jadi ini itu lomba yang diadain, ada orang kayak freelancer gitu, fotografer dan videografer di Amerika, aku lupa di Florida apa California gitu. Nah dia bikin kontes gitu di Instagram, namanya itu China, dan dia kayak mau merintis agensi fotografi dan videografinya, namanya Notshot. Dan aku iseng ikutan aja sih, jadi lumayan nyari pengalaman lah, dan gak nyangkanya menang sih. Wih, juara berapa tuh? Masih inget gak? 1. Wih, lagi beruntung lah, lagi hoki lah. Nah jadi dia bikin agensi foto dan video gitu, jadi ya aku bikin konsep gitu-gitunya lah, sketsanya lah, dan inilah jadi hasil akhirnya. Huruf N dari Notshot, terus gambar kamera icon gitu. Itu pertama kali menang, jadi
bikin nambah semangat untuk kedepannya Motivasi gitu. ya. Ya, motivasi banget sih. Yang awalnya kayak cuman iseng-iseng kayak ya udah belajar lihat tutorial gitu-gitu doang. Tapi semenjak ternyata bisa menang ya. Ternyata aku nggak bodoh-bodoh banget gitu. Jadi mungkin makin termotivasi lagi gitu. Keren-keren. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Bersiaplah jadi bagian dari Millennials Radio di magang di Millennials Radio Batch 2 2023. Serukan suaramu, serukan mimpimu pada dunia. More info, go check our Instagram @millennialsradio. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin juga via website dan aplikasi online Radio Box, Zenomedia, dan MyTuner. Yuk ngobrol sama gue, Lisvia Nadila, di Millennials on the Top. Nah, kamu kan udah ikut berbagai lomba, terus kayak akhirnya di tahun 2022, kamu tuh daftar lomba ilustrasi Kominfo, sampai akhirnya menang kan, dan Tahu aja. ke Bali. Gimana tuh perjuangannya? Oke. Jadi itu Agustus ya. Awal-awal Agustus, antara akhir Juli sama awal Agustus 2022. Dan waktu itu lagi libur kuliah tuh, lagi masa-masa gabut lah istilahnya. Jadi nggak ada kegiatan. Aku iseng aja lihat-lihat di Instagram kan. Hashtag lomba desain gitu. Dan scroll ada postingan lomba dari Kominfo dan iseng aja gitu daftar dan ikutin. Briefnya itu agak susah ya karena bahasanya agak berat gitu. Aku jadi butuh waktu lama buat bikin konsep dan segala macam. Apalagi tema besarnya itu kayak tentang pemulihan pandemi segala macam, peningkatan ekonomi digital dan gitu-gitulah. Nah, aku berusaha bikinnya sesimpel mungkin dan kenyataannya menang. Padahalnya ya udah, aku cuman kayak bikin bukan asal ya, cuman kayak nggak terlalu ambis banget lah. Kayak ya udah aku bikin semampuku dan diposting dan disubmit. Dan gak nyangkanya menang. Juara berapa tuh waktu itu? Juara pertamanya. Wih, kayaknya kompetitif sekali ya Anda ya. Gak pernah mau second winner. Lebih tepatnya hoki mulu sih. Oh, merendah. Soalnya emang gak nyangka juga kan. Banyak karya-karya lain yang emang lebih keren, yang aku akuin lebih bagus. Cuma mungkin ada beberapa faktor lain yang bikin mereka milih ilustrasi aku gitu. Entah dari jurinya. Berarti pas menang itu kan hadiahnya nggak sih ke Bali ya? Ya, Nah, masuk hadiahnya. Bali. Terus kita mau tahu dong, millennials mau tahu nih, di Bali tuh kamu ngapain aja sih? Share dong nih. Sebenarnya itu kan termasuk rangkaian dari acara DEWG ya, Digital Economic Working Group. Itu kayak rapat atau agenda dari salah satu presidensium G20. Nah, yang handle itu Kominfo karena topiknya itu tentang ekonomi digital gitu-gitulah. Nah, ada 4 rapat. Yang pertama itu
rapat pertama di Jakarta kalau nggak salah, yang kedua di Lombok, ketiga di Jogja. Nah yang keempatnya yang terakhir itu di Bali, penutupannya istilahnya. Biar meriah, kayaknya Kominfo bikin kompetisi buat memeriahkan yang DWG yang keempat. Dan yang pemenangnya diajak ke sana, ada tugasnya ternyata. Tugasnya itu kita bikin konten dan istilahnya masuk ke frame dari story di Kominfo. Jadi kita belajar gimana bikin konten, terus ngeliput rapat dan pemberitaan di area di ruangan meeting itu, walaupun emang meetingnya itu kan tertutup ya. Jadi enggak semua jadi cuman delegasi dan anggota rapat aja yang bisa di ruangan itu. Tapi kan kayak pembukaannya, terus konferensi persnya, di situ kita diharuskan ikut ngeliput lah istilahnya, bikin kontennya. Dan di situ seru banget sih. Jadi akomodasi, transportasi udah pasti ditanggung ya. Dan di tempatnya itu emang bener-bener mewah dan banyak orang-orang penting. Jadi pengalamannya banyak banget. Jenis konten yang aku bikin itu bisa ada di Instagram aku, kayak Reels waktu itu aku pernah bikin, terus microblog gitu, konten-konten dari event itu. Keren banget. Kayaknya nih para millennials jadi pengen ikutan juga nih. Kayak jadi pengen nyontoh Rifki nih kayaknya nih langsung. Aku mau nanya lagi ya, terakhir menangin lomba kan kita udah masuk ke 2023 nih. Lo ada lagi nggak sih setelah Kominfo itu ikutin lomba apa lagi dan menang lagi apa tuh? Yang terbaru kemarin sih, aku ikut Januari, Februari pengumumannya, lomba poster dari yang menyelenggarakan itu prodi akuntansi di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Tapi lombanya online, jadi dari dalam rumah sendiri lah kerjainnya, online gitu lah. Juara berapa tuh? Juara 1, alhamdulillahnya. Mereka ngangkat tema ekonomi kreatif, generasi milenial yang pokoknya gimana caranya generasi milenial untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, aku ngambilnya subtemanya teknologi, karena kan banyak ekonomi kreatif yang di bidang teknologi kan ya, kayak termasuk aku kayak desainer grafis, ilustrator, developer, videographer, fotografer, kan banyak yang pakai teknologi itu. Ada contoh posternya nih, mau lihat nggak? Boleh dong Kak, tunjukin dong Kak. Biar gampang ngejelasinnya. Iya. Nah ini loh, jadi ada orang yang aku ngambilnya anak muda. Gimana caranya anak muda itu tahu bahwa dari hobinya itu bisa jadi profesi dengan teknologi. Nah di sini tuh kan kayak ada foto kamera, terus ada ilustrator gitu-gitu. Aku cuman nyampein itu aja sih, simple sebenarnya. Bahwa anak muda itu kan hobinya kayak main game, gambar, foto-foto gitu. Aku pengen nyadarin kalau dari hobi itu kalian bisa jadi profesi loh dan meningkatin ekonomi kreatif di Indonesia. Simpelnya gitu aja sih. Dan untung jurinya suka sama konsep aku. Ya soalnya tuh maknanya juga gampang dimengerti, yang lain juga kayak ngeliatnya enak aja gitu. Yang penting gampang dimengerti sih. Iya. Inti dari desain itu. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Bersiaplah jadi bagian dari Millennials Radio di magang di Millennials Radio Batch 2 2023.
Serukan suaramu, serukan mimpimu pada dunia. More info, go check our Instagram @millennialsradio. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin di website kita di bit.ly/millennialsradio bit.ly/millennialsradio. Yuk ngobrol sama gue, Lisvia Nadila, di Millennials on the Top. Kan lu tuh udah jago banget nih, kayak banyak ikutin lomba dan menang-menang. Dan selama lomba itu menang selalu juara 1, aku jadi bingung ya. Nggak selalu sih. Oh, nggak selalu. Cuman semoga sih. Semoga ya, amin. Semoga ya. Semoga Berarti lu tuh udah nggak ada kesusahan lagi, nggak ada struggle-nya gitu. Apa masih ada? Apa pasti kayak ada lah. chill aja gitu? Apa tuh? Nggak, pasti ada masalahnya. Manusia nggak ada yang sempurna kan. Oh. Kesusahannya itu kalau istilahnya tuh ada creative block atau istilah umumnya kayak stuck gitulah. Jadi aku lagi ngerjain poster gitu, tiba-tiba ngeblank, nge-stuck, aduh ini mau dibikin apa lagi, kok malah dilihatnya jadi aneh, jelek gitu. Sering itu kayak gitu. Dan emang bikin frustasi gitu, mana deadline udah mepet tapi malah pusing, ini nggak bisa diterusin, aduh gitu. Dan emang kayaknya hampir setiap orang pernah ngalamin sih, walaupun udah jago juga pasti pernah ngalamin kreatif block atau stuck. Wah, masalah besar anak kreatif banget tuh ya. Pasti deadline, wah itu yang bikin sesek sih. Mau nanyain soal liburan nih aku nih. Kalau liburan tuh, oh ya boleh. ya liburan kan kita libur kuliah nih, teman-teman juga Ya. yang kuliah kan baru pada mau masuk. Terus kesibukan selama liburan tuh apa aja tuh? Oh pas liburan ya. Karena aku emang manusia biasa, jadi aku emang liburan biasa ya awal-awalnya. Ya jalan-jalan biasa, pernah yang sekeliling Jakarta atau waktu itu awal ke Jogja, healing lah istilahnya lah, mendinginkan pikiran gitu. Tapi kemarin juga aku ikut yang lomba kemarin tuh, yang apa dari Universitas Ahmad Dahlan, iseng-iseng aja. Karena kalau kelamaan liburan dan gak ada kegiatan kadang bosen juga gitu, pengen ada tantangan dikit. Emang aku orangnya gitu sih, kalau dibiarin libur lama gitu jadi mageran gitu bahanmu. Jadi harus bener-bener apa ya istilahnya, bikin ada tantangan dikit gitu, biar nggak keenakan rebahan. Nggak, lebih ke produktif banget sih anaknya. Udah tanya-tanya nih soal masa lalu, ya udahlah ya biar lalu. Aku mau tanya juga ke depannya nih, sebelum mengakhiri pembicaraan kita hari ini. Buat rencana ke depannya, lu tuh ada perencanaan atau target yang mau dicapai nggak sih? Kasih tahu dong, biar teman-teman millennials bisa tahu. Kalau target pendeknya sih pengen lulus kuliah dengan baik dulu ya, lulus dulu aja gitu. Nah setelah lulus ada 2 target nih, atau 2 pilihan. Yang pertama antara lanjut kuliah di recovery, ekstensi, atau langsung terjun ke dunia kerja di industri. Karena aku emangnya lebih pengen ke dunia industri sih, kayak agensi atau korporat gitu. Kalau freelance, full-time freelancer, belum kebayang sih, karena emang agak susah kan ya. Banyak tuh kan ya desainer atau ilustrator yang udah full time freelancer gitu, yang kerjaannya bisa dari mana aja, kliennya baik dari luar negeri gitu. Cuman aku pengen belajar dulu sih dari dunia kerja yang aslinya gitu, di perusahaan, agensi atau korporat gitu. Pengennya sih. Emang agak susah ya kalau freelancer kayak gitu. Iya. Nyamain waktunya. Itu jam terbang yang tinggi. Yaudah, aku doain apa yang kamu harapkan cepat tercapai, amin. Buat para millennials nih yang mau lihat karya-karya Rifki, bisa cek di Instagramnya apa Kak?
@rifki_herdandi. Ya. Follow. Follow ya, jangan lupa follow. Duh, sayang banget waktu memisahkan kita. Tapi jangan sedih nih millennials. Millennials Radio bakal selalu hadir nemenin kamu dengan program-program yang seru lainnya. Dengerin terus ya. Thank you ya udah dengerin dan nonton Millennials Radio, a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radionya anak muda zaman now yang bisa kamu dengerin di berbagai platform podcast seperti Spotify, Roof, dan RCTI Plus, serta di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu denger dengan klik link bio Instagram @millennialsradio. Dan akan ada video podcastnya yang akan diupload di channel YouTube dan videonya di Millennials Radio. Dan bisa kamu temukan juga di fitur Radio Plus di aplikasi RCTI Plus. Jadi jangan lupa di like, comment, share, dan jangan lupa di follow podcastnya, plus di subscribe juga ya channelnya. Follow juga sosial media kita di Twitter @millennialsradio_, serta di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan video kita @millennialsradio. Kalau mau follow sosmed aku, juga silakan kok, @lisvia.nadila ya. Bye-bye. Hai Millennials, gue Lisvia Nadila dari Jakarta. Sekarang lo lagi dengerin gue ngobrol sama musisi dan figur anak muda yang kece. Pastinya cuman di Millennials on the Talk. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.